Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang hadir di pelataran rumah Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kalau kita mau meraih setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas bersama-sama kuasa menjadi anak-anak Allah, Roh Kudus yang bekerja, tema bulan ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah tinggal diam, Engkau terus bekerja dalam hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Dan kami tahu, apapun itu pergumulan, apapun itu permasalahan, apapun itu tantangan, Engkau akan mengangkat dari kehidupan kami, membuat kami lebih ringan dan menikmati semuanya itu. Mari Tuhan, ajarkan kami, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ada banyak orang yang begitu berumah tangga tidak punya keturunan. Untuk meneruskan atau melanjutkan harta kekayaan mereka, mereka kadang-kadang mengangkat anak-anak dari keluarga atau dari tempat-tempat yang memang membutuhkan hal itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita lihat, banyak kali memang anak-anak yang diangkat itu, sebelum diangkat mereka tidak menjadi keluarga. Tetapi setelah diangkat, berbeda posisi. Yang tadinya tidak menentu menjadi menentu, menjadi orang yang istilahnya punya nama dan harga. Karena apa? Karena mereka bukan lagi anak-anak sembarangan, tetapi anak-anak dengan posisi dan kedudukan yang jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sama. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, ingat, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita bukan anak Allah. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, berarti posisi kita dari tidak berarti seperti anak yang tadi diangkat oleh seorang atau keluarga tertentu, posisinya naik menjadi punya nilai plus. Yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Ini luar biasa. Anak-anak Allah, aduh luar biasa. Secara jasmani kita tidak sama dengan bangsa Israel atau Yahudi, tetapi secara rohani kita punya posisi lebih tinggi dari mereka. Karena apa? Kita anak Allah. Kalau mereka sampai saat ini tidak mengakui Yesus sebagai Isa, ya, Mesias yang dinantikan oleh mereka, mereka tetap ada di posisi biasa-biasa saja. Secara bangsa mereka umat pilihan, tetapi secara person pribadi mereka tidak ada punya nilai seperti kita anak Allah. Ini luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama, ya, dari 1 Yohanes ini pasal 2 dan pasal 3. Saya ambil dari pasal 3 ya. 1 Yohanes pasal 3. Ya. 1 Yohanes pasal 3 itu kalau kita lihat, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita baca silih berganti ya. Judul dan perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Anak-anak Allah. Ini luar biasa. Ayat pertama saya baca, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan kamu tahu
bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan hal itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya coba baca ya, karena di terjemahan baru ini, sebenarnya ayat 28-29 masuk dalam paragraf ini ya. Oleh sebab itu dikatakan begini, jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat 29 dikatakan begini, jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia, yaitu Allah. Luar biasa. Ini kebenaran yang luar biasa yang dikatakan oleh Yohanes ya. Yohanes mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hati-hati, sebab di dalam dunia ini ada hal-hal yang menentang tentang Allah itu sendiri. Karena mereka tidak mengenal Allah, mereka juga ingin supaya kita ada di pihak mereka. Nah sekarang, apakah kita mau kembali lagi seperti dulu atau tetap berjalan bersama Allah? Ada kisah begini ya, kisah yang nyata. Waktu seorang anak yang bermasalah, dia takut akan Tuhan. Dia berjalan di pantai. Dia katakan, Tuhan, saya tidak mau berjalan sendiri. Saya selalu mau berjalan bersama dengan Engkau. Waktu dia lihat, dia berjalan di pantai, ya. Kita tahu kan di pantai itu kalau airnya surut, pasirnya tuh indah sekali ya. Waktu dia berjalan, dia lihat kok bukan cuma telapak kaki dia sendiri, tapi kok ada lagi telapak kaki di samping dia. Dia kaget dan dia katakan, Tuhan, apakah telapak kaki ini orang tua saya yang sudah meninggal tinggalkan saya, berjalan bersama-sama saya, ataukah setan hantu belau yang berjalan bersama-sama dengan saya saat ini? Tapi Tuhan katakan dengan lembut di dalam hatinya, tidak berkata-kata, kamu jangan takut. Telapak kaki di sebelah itu adalah telapak kaki saya. Dan kamu perhatikan, coba kamu kembali telusuri, yang tinggal satu pasang itu adalah saya. Karena apa? Engkau dengan segala permasalahanmu, aku telah menggendong kamu. Maka itu firman Tuhan benar. Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap Dia, dan sampai putih rambut, aku tetap menggendong. Luar biasa kalau kita menjadi anak Allah. Jadi jangan pernah melihat apapun masalah kita saat ini. Memang kita punya masalah, tapi mari masalah itu kita serahkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus, dan mari kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Masalah itu tidak akan pergi dari kita, tetapi masalah itu justru membuat kita semakin dewasa. Karena apa? Ada Yesus. Christ in someone. Kristus hidup dalam kita. Karena Kristus hidup dalam kita, kita bersama-sama dengan Dia. Berarti secara biologis kita anak dari Bapa saya Abraham, ibu saya Marice Dias,
Abraham Latuperisa, saya hadir di tengah-tengah keluarga ini dengan nama besar Latuperisa secara jasmani, tapi secara rohani saya adalah anak Allah. Beda. Secara jasmani memang saya ada di dalam dunia ini dari keluarga, tapi waktu saya menjadi anak Allah saya tampil beda. Ini hebatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal, ya. Untuk menjadi anak Allah ini, Roh Kudus yang bekerja, kuasa menjadi anak Allah. Manusia yang percaya, ya, pada Yesus mendapat status posisi baru, dari kegelapan dipindah menjadi anak-anak terang dalam terangnya yang ajaib. Maka itu indah, ya. Kalau tadinya kita di dalam dunia dengan kegelapan, dengan segala tipu muslihat iblis, penawaran-penawaran dunia yang kadang-kadang membuat kita stres, depresi, ya. Kalau sudah punya HP, 2 tahun lagi ada lagi yang baru, pingin lagi yang baru. Kenapa? Ini tawaran dunia yang sebenarnya membuat kita tergiur. Dan akhirnya kita mesti apa? Mesti bekerja keras, menabung lagi supaya dapat HP baru. Udah HP baru maunya HP yang punya merek begini, bagono, yang sebenarnya kita tidak pernah berpikir begini. Ya, ini barang-barang ini akan ludes. Saya katakan buat anak-anak saya, waduh, luar binasa. Kenapa? Kamu pakai benda kecil itu, binatang kecil itu, sebenarnya satu buah kendaraan yang kamu pegang di tangan. Tapi barang itu nanti kalau jual makin berharga atau tidak? Sayang. Tapi coba kita pergunakan, ya, kita berhikmat bersama-sama dengan Tuhan. Pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. 5-10 juta kita nggak terasa. Kadang-kadang kita peras orang tua. Karena apa? Kita mau gaya. Tapi mari, kalau kita menjadi anak-anak terang, kita pindah dari kegelapan menjadi anak terang. Waktu kita menjadi anak terang, sebenarnya jangan takut. Berjalan dengan apa adanya, kita nggak perlu minder, kita nggak perlu takut. Jangan karena style, gaya hidup yang membuat kita mati. Bapak Ibu kenal Mary Mondo? Kenal Michael Jackson? Kenal Elvis Presley, John Lennon? Kemana mereka? Dengan nama besar. Apa mereka mau? Bisa. Tapi kemana? Dunia menipu mereka dan mereka kembali ke dalam kegelapan. Sehingga apa? Binasa. Kekayaan bisa dinikmati? Gak bisa. Pernah tahu lagu Titanic, ya? Penyanyi Titanic. Siapa Ibu Ros? Yang sekarang lumpuh? Selena John, ya. Coba, itu orang yang berhasil dan luar biasa dengan lagunya. Sekarang gak bisa. Gak bisa apa-apa. Ada teman-teman yang bangga dengan gelar duniawi, ya, gelar pendidikan. Saya kadang-kadang saya es mambo aja deh. Tapi karena tuntutan di lapangan, akhirnya es mambo ditambah ada kacang almond dikit-dikit lah. Padahal sebenarnya saya nggak mau. Cuma karena tuntutan di lapangan, jadi ya harus es mambo pakai kacang almond gitu ya. Tapi kalau kita lihat, sudah es mambo mau S1, S2, S3. Begitu S3 nggak bisa bikin apa-apa. Bagaimana coba? Kasihan. Karena apa? Itulah kesenangan dunia yang menipu kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, waktu kita percaya kepada Yesus, kita dipindah dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Mari, saya katakan, boleh kita kejar gelar sampai profesor, silakan. Tapi tolong, jadilah manusia yang memang manusia Allah. Tapi kalau kita punya gelar, kita tidak jadi manusia Allah, ya, percuma. Kenapa saya katakan? Kepintaran kita kalau kita nggak bisa mengaplikasikan kepada orang lain, percuma. Kalau buat diri kita aja cukup. Bacalah banyak buku, cukup. Maka itu Bapak Ibu,
Jangan terkecoh. Penawaran dunia itu macam-macam. Tapi mari, dengan kesederhanaan kita, biarlah kita menjadi manusia-manusia Allah yang takut akan Allah dan berjalan bersama-sama dengan Allah. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja membuat kuasanya ya, yang mengubah kita menjadi anak Allah waktu kita percaya. Oleh sebab itu, bagian pertama ya dari firman Tuhan ini, ayat 1 dia katakan begini, saya baca lagi. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Bapa itu siapa? Ini Bapa ini gak berarti Allah, Pak. Bapa ini tidak sama dengan Bapa duniawi. Maka itu saya bingung. Ada anak saya cari Bapa angkatnya. Saya pikir bapaknya apa gak cukup begitu ya. Saya kadang-kadang bingung. Jadikan orang lain ayahnya, yang sebenarnya tahu nggak asal usul, kan gitu. Makin majukah kita atau makin mundur? Boleh kalau punya bapak rohani, tapi makin baik. Dan pelajarannya harus kembali ke back to the Bible. Jangan asal-asal aja dengan pengalaman dengan ini. Ini yang membuat kita sebenarnya terpisah dari kasih Allah. Nah, kalau kita punya Bapa ya di dalam dunia itu tidak ada arti apa-apa. Jangan lari ke manusia yang lain, sama. Tapi mari cari kepada Allah. Datang dan dekatlah kepada Allah, karena ingat, Dia adalah Bapa di atas segala Bapa. Tanpa kita minta, Dia sudah tahu. Saya katakan minggu-minggu ini memang capek. Sebenarnya saya tidak mau, tapi saya berbahagia. Berbahagianya begini. Waktu di Japri, saya belum balas. Karena ada tugas yang memang sebenarnya mendadak. Harus melakukan, ya, harus lakukan. Begitu selesai, belum selesai. Persiapan mau jalan ke tempat itu, ditelepon. Waduh, pimpinan baru Japri, sekarang sekretarisnya telepon. Waduh, apakah saya orang penting? Saya tidak terlalu penting. Saya juga bukan anggota, saya cuma simpatisan. Tapi kenapa begitu penting? Baru saya tahu. Bapak Ibu, kita anak Allah, jangan main-main. Waktu kita diangkat menjadi anak Allah, kita bukan lagi ekor, tapi kepala. Bapak Ibu tahu, kalau waktu itu saya nggak pergi, apa kata yang punya Taman Safari? Taman Safari itu punya orang baptis loh. Jadi kita berdoa, besok-besok kalau kita mau, ribuan orang ke sana orang baptis. Bisa. Bapak Ibu tahu, cuma karena satu orang yang neman orang baptis hadir di sana. Satu tenda, satu orang 9 juta. Ya. Kami ditawarkan suami istri, cuma berapa sayang? 300.000. Dari satu orang 600. Bayan Ibu Ros berangkat, masing-masing orang dispensasi hanya 150.000. Bisa? 3 hari 2 malam. Makanannya, aduh, wah, sungguh-sungguh sangat memang bergizi dan menikmati benar. Puas. Tiap malam api unggun dengan segala hidangan yang sudah tersedia. Coba. Kenapa Bapak Ibu? Kita anak Allah. Kita mau refreshing. Kalau keinginan kita mau. Dari kemarin-kemarin Ibu Ros bilang, ayo. Saya bilang tunggu non. Bisa ya? Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu bayangin, dari bengkel langsung. Dari bengkel langsung. Cuk. Sampai sana. Wah, puji Tuhan Pak Yaneman. Udah sampai di sana, dapat penghargaan lagi, menyampaikan firman lagi. Waduh, mendadak juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan pimpin. Mulai dari firman pertama sampai firman saya dan terakhir, semua nyambung. Dan Bapak Ibu tahu, waktu mau dipakai tempat itu sama teman-teman, cuma 1 hari 1 malam, 2 hari lah 1 malam. Yang punya, jangan kurang, bisa 1 minggu dong. Ya udah, 2 malam 3 hari.
Tapi Bapak Ibu tahu, kita di Depok kepanasan di sana 18 derajat Celcius. Ibu Ros mandi nggak? Mandi? Iya. Air terjunnya indah dan sebagainya. Refreshing yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Karena kita apa? Anak Allah. Waktu kita anak Allah, Bapak kita Allah, Dia yang punya dunia ini, Dia tahu memberikan yang terbaik. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Ya, di sini dikatakan apa? Lihat betapa besar kasih yang dikarunia Bapa kepada kita. Waduh, kasih Allah itu luar biasa. Tidak sama dengan kasih manusia. Ada orang katakan begini, apa ya namanya bisa aja. Kasih saya kepada suami saya lebih besar daripada kasih Allah. Oh no. Kasih suami saya kepada saya tuh lebih besar. Oh no. Bisa ya? Bapak Ibu, bisa lihat? Suami istri bisa berpisah enggak? Ada lagunya dikatakan. Berpisah di teras Singkaroles, rumah sakit Singkalores. Jadi dulu zaman perang itu ada yang terluka, begitu dirawat sama perawat, jatuh hatilah dia. Ya kan? Dia pikir ini kasih yang terbaik. Tapi berpisah juga enggak? Kita berpisah di teras Singkalores, di rumah sakit Singkalores katanya. Ini lagu jadul tapi kalau saya lihat luar biasa. Rumah sakit Singkalores itu terkenal dulu. Selain Cipto. Tapi sekarang rumah sakit ada rumah sakit Depok, ada rumah sakit macam-macam. Tapi saya mau katakan, itu semua terbatas. Waktu saya dengan istri saya bisa enggak selamanya? Hidup 1000 tahun lagi seperti lagu, bisa enggak? Enggak bisa. Kita akan berpisah oleh kematian. Tapi dengan Allah bisa berpisah enggak? No. Kita hidup, kita meninggal, Allah tetap bersama dengan kita dimanapun kita berada. Ini kasih yang luar biasa. Maka itu kasih agape, itu kasih yang memang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Manusia secara manusia itu kasih filia, eros dan sebagainya. Karena ada punya kemauan, ada punya tujuan. Saya mengasihi kamu karena saya ingin kamu untuk menjadi belahan jiwa saya. Nanti setelah menjadi belahan jiwa saling menyakitkan enggak? Memang bumbu-bumbu dalam rumah tangga itu enggak selamanya hahahi. Karena ada mood, ya. Oleh sebab itu, ya anak-anak gadis ya yang ganteng-ganteng seperti Bang Nafe perlu tahu kalau besok-besok ambil istri mesti tahu kapan nih dia marah-marah. Waktu dia marah-marah tanpa sebab apa juga saya perlu marah-marah. Ya, kita belajar. Allah mengasihi kita itu total adanya. Nah, waktu kita mengambil anak orang menjadi belahan kita, mari. Waktu dia marah-marah, ya sudahlah. Nyanyikan. Mamamu marah-marah hanya 2 jam di gereja, habis itu marah. Iya kan? Ya itulah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nggak marah, hati-hati Pak. Saya punya pengalaman. Istri saya ini suka marah-marah. Tapi satu waktu kami tinggal di Bintaro, itu dekat Artis, Kurincang 17, dia 18 ya. Karena kami diusir, kontraktor diusir sama yang punya rumah. Udah bayar 1 tahun tapi diusir. Maka itu begitu punya rumah, istri saya mau cuma bukan 1. Kalau bisa ada beberapa supaya bisa nolong orang. Oke. Waktu di situ saya lihat istri saya kok nggak cerewet lagi seperti burung cicak rawa. Ternyata Bapak Ibu tahu apa tuh? Ya, tanya aja. 2 tahun stres. 2 tahun. Kasihan. Datang ke teman-teman yang medis. Teman-teman bilang begini, gila lu. Suami kamu kan usir-usir setan. Udah ke sana biar dia usir tuh setan-setan. Dia datang ke saya sambil keluar air matanya, saya bilang tenang. Tuhan itu luar biasa. Kamu ada dalam posisi ini karena Tuhan mau pakai kamu dalam pelayanan yang spektakuler.
Waktu itu belum bergabung dengan perwakilan Amerika ya sayang, belum. Begitu kita pindah dari tempat yang nyaman, zona nyaman, masuk ke zona yang memang menderita lagi, Tuhan perhatikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak kita luar biasa dengan kasihnya. Ibu Ros pulih. Waktu Ibu Ros pulih, 6 bulan kemudian pegang perwakilan Amerika. Dan maaf Bapak Ibu, pelayanan yang sekarang kami bentuk itu menjadi sampel buat Amerika dan Korea. Lewat pengalaman kita utarakan. Jadi Ibu Ros melayani lebih enjoy. Jadi kalau orang bilang stres, gampang. Minum obat makin parah. Jangan minum obat. Bagaimana bisa keluar? Dekat sama dia. Jadilah anak Allah. Dengan kasih Allah dari Bapa, Allah Bapa, kita akan pulih. Ini bagian yang pertama. Ini indah Bapak Ibu. Karena ingat, Bapa kepada kita kasih yang begitu indah. Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak Allah. Karena apa? Kita telah menjadi milik Allah. Maka itu kalau kita menjadi milik Allah Bapak Ibu, ini sangat luar biasa. Luar biasa. Kita bukan lagi sama dengan dunia. Maka itu saya cuma katakan begini. Mari kita tetap dekat dengan Allah. Jangan pernah berpikir begini, Pak Yaneman, Ibu Rosni jalan sana sini karena punya duit. Tidak, kita sama. Tapi kalau Tuhan ingin supaya kita menikmati sesuatu, ya jalan. Jalan aja, mengalir. Dan puji Tuhan, kita bukan ekor tapi kepala. Dimanapun kita disegani. Dimanapun kita. Jadi kalau tanya Bapak Ibu, memang capek. Tapi jangan kita lihat capeknya. Kita katakan begini, Tuhan, memang Engkau panggil saya untuk menjadi milik kepunyaanmu. Jadi anak Allah ini capek juga ya? Iya, tapi kita menikmati. Karena ada orang-orang tidak menikmati hidup seperti kita. Waktu kita bersama Allah, damai sejahtera itu mengalir. Memang penderitaan itu, ingat ya, musuh kita bukan iblis. Musuh kita bukan iblis Bapak Ibu. Tapi musuh kita tahu, orang-orang yang di sekitar kita. Entah itu istri atau suami. Tapi ingat, itu bukan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Tuhan, kalau saya tahu begitu, istri saya kayak begini, saya nggak mau nikah sama dia. Bahaya nggak? Hati-hati. Hidup itu pilihan. Waktu kita memilih seseorang menjadi belahan jiwa kita, kita harus berjalan dengan apapun adanya. Ada teman, waktu pacaran happy-happy, baik orangnya. Begitu menikah, stres pasangannya. Terus bagaimana? Dia mesti tinggalkan enggak? Halo, ingat, harus jalan bersama-sama. Dan endingnya apa? Tuhan jawab. Apa yang menjadi pergumulan dia, Tuhan pulihkan. Luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi menjadi seperti Kristus. Ya. Kalau kita lihat dunia tidak mengenal kita, memang karena kita bukan milik dunia ini, kita milik Allah. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah juga membenci kita. Karena apa? Dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Ini yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus yang bekerja kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, menjadi seperti Kristus. Kenapa mesti menjadi seperti Kristus? Mari kita lihat ayat yang kedua ya. Saya baca buat Bapak Ibu. Kalau saya baca dari Alkitab saya yang terjemahan baru ini agak sedikit berbeda. Tapi saya baca dengan Alkitab yang ada di HP Bapak Ibu dan di tangan Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan nyata yang sebenarnya. Maka itu ada begini ya. Waktu Kristus bangkit dari antara orang mati, salah seorang muridnya itu tidak percaya. Ya.
Dia bilang begini, kalau saya belum menyucukkan tangan saya ke bekas ya luka di mana, luka-luka yang dialami oleh Yesus, saya tidak percaya bahwa dia bangkit. Tapi Yesus katakan apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya dengan iman. Waktu kita percaya dengan iman, ingat langkah iman itu membuat kita maju. Jangan takut. Jangan takut. Itulah cara di mana Tuhan ingin supaya kita menjadi nyata. Karena apa? Dunia tidak mengenal. Dan yang kedua, kita harus menjadi serupa, ya, sama seperti Kristus. Bagaimana? Tampil beda. Tampil beda sebab apa? Kalau kita lihat, orang lihat kita tuh sebenarnya orang gak suka. Maka itu Bapak Ibu dengar ya, perhatikan. Kalau kita pakai kalung salib saat ini, orang akan lihat kita begini dan menjauh. Seperti apa? Kotoran. Tapi ingat, kita berharga dan kita berlian. Berlian dan emas itu waktu ditemukan, itu gak ketahuan bahwa ini emas murni, ini berlian yang punya nilai jual yang tinggi. Bisa ya? Setelah diasah, dibentuk, baru keluar. Begitupun kita. Orang gak tahu. Tapi jangan takut, kita tampil beda. Dan nilai plus kita membuat kita lebih berharga dari orang lain. Karena kita bukan anak-anak duniawi. Secara biologis di dalam dunia kita anak ayah dan ibu. Ibu Marice Dias, ayah Abraham Latuprisa, gitu kan? Tapi secara rohani kita punya nilai tinggi. Contoh, saya waktu kabur ke Jakarta, itu keluarga, saudara, semua lupakan. Sekarang teriak-teriak, ya nih, saya ada di Jakarta nih, tolong datang doain saya. Saya bilang kenapa? Ini semua, hati-hati ya. Kalau air udah di batang leher baru mulai cari tuh, jangan, itu telat. Berulang kali. Dan sudah dikirim alamat belum non? Belum, nanti minta alamat. Waktu mereka happy, mereka punya kelebihan dan segala macam. Mereka nggak tahu bahwa saya menderita di Jakarta. Gembel, makan nggak makan, ya, sakit, hujan, panas, kering baju di badan, nggak tahu. Sekarang, ya nih, tolong doain. Iya, saya bilang iya. Hebat kan? Hebat nggak? Kita punya nilai plus. Orang akan cari kita, orang akan butuhkan kita. Contoh, istri saya ini anak bontot. Anak bontot itu biasa apa? Diam ya? Tapi enggak. Semua masalah dalam keluarga, tanya dulu, bagaimana? Bagaimana? Saya bilang kamu hebat ya. Kamu bontot tapi kok kamu kayak yang tua ya. Jadi keputusannya ada di dia. Kenapa kita tampil beda? Kita nggak mau, tapi Allah mengangkat kita. Jangan kita mengangkat diri kita ya. Waktu kita mengangkat diri kita dengan kesombongan, keangkuhan kita, Allah akan rendahkan. Allah akan rendahkan. Seperti kemarin Pak Hulu, saya nggak mau jadi ketua. Ada ketua, ibu-ibu, orangnya cantik, kaya. Saya nggak mau, karena udah kebanyakan. Tapi kembali lagi, pada ngotot. Dan kemarin-kemarin itu Pak, itu orang-orang penting di RSPAD, medis. Ada dari harapan kita lagi, jantung. Ada lagi yang nanti hari Selasa ketemu, itu Bapak tahu, alat-alat di bagian operasi jantung seluruh Indonesia, dia yang harus tangani. Siapa namanya? Siapa namanya? Orangnya sederhana. Tapi coba, itu di rumah sakit jantung, semua alat-alat itu wewenangnya di dia. Bukan cuma di rumah sakit jantung, tapi seluruh Indonesia. Kemarin gak ikut. Jadi Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu jalan sama saya, Bapak Ibu akan kenal orang-orang yang memang gak main-main, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang sebenarnya waktu mereka takut Tuhan, ya, dengan kesederhanaan mereka, mereka punya posisi gak main-main. Ini luar biasa. Karena kita harus sama, harus menjadi seperti Kristus. Waktu kita menjadi anak Allah, kita beda. Bukan lagi anak-anak jasmani, tapi anak-anak rohani. Itu luar biasa. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menjadi seperti Yesus. Jadi seperti nyatanya Kristus, di mana ada kasih. Bukan ada iri hati. Bukan ada dengki. Bukan ada egois. Tapi apa yang ada pada kita, kita saling berbagi. Kalau Bapak Ibu tanya ke Solo, sudah ada dana? Nggak ada. Terus bagaimana? Kalau buat kami senyum aja. Karena Tuhan kami itu luar biasa. Dana ke sana Bapak Ibu sekali jalan aja, tol, bensin, bisa 2,5 juta. Belum penginapan. Belum sampai sana, apa yang kita bisa bagi untuk teman-teman hamba Tuhan di sana. Kita di kota udah menikmati. Mereka di sana 50 perak pun berharga. Karena apa? Kerjaan mereka ada yang harus mengambil nira, jadikan gula, ambil kelapa, jual. Dan luar biasa kehidupan mereka. Tapi itulah anak Allah. Itulah anak Allah. Punya derajat lebih tinggi. Mereka malu, tidak perlu malu. Kita mesti tampil beda. Yang ketiga, Roh Kudus yang bekerja kuasa menjadi anak Allah. Hidup suci. Hidup berkenan bagi Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai ada begini. Kalau ibu-ibu, anak-anak yang cantik, jangan cuma dengar kata begini. Hai sayang, kamu cantik ya. Jangan, itu rayuan gombal. Bisa Bapak Ibu? Suami kita kata-kata kamu itu lebih mesra. Karena suami dan istri itu lebih mengerti, iya kan? Waktu pacaran Bapak Erno bagaimana kalau Mama Erno kesandung? Batu ini lu halangin aja jalan istri gua. Tapi kalau sekarang bagaimana Bapak Erno? Mama Erno kemarin senggol orang bagaimana? Kamu tuh jangan buru-buru, matamu perhatikan. Jangan. Ada lagu Kampung Istri Saya, menarik Pak. Jadi kalau saya lihat istri saya berkicau, saya cuma dalam hati gini, sayang aku sayang, sayang aku sayang, hanya kamu sayang aku. Iya toh? Habis siapa lagi? Istri saya senyum. Sekalipun saya nggak lihat dia senyum, lihat dia ketawa tutup mulut. Habis gimana coba? Ini belahan jiwa saya, iya kan? Dia sakit, saya sakit nggak? Halo, sakit. Saya sakit, dia sakit nggak? Tapi kalau saya tahu, saya sakit, anak-anak sakit, dia yang gusar. Bisa tiba-tiba ke belakang, tiba-tiba ke belakang. Waduh, bingung juga. Orang lain sakit apa? Karena apa? Bukan dua lagi, satu. Bisa ya? Ini luar biasa. Oleh sebab itu yang ketiga, hidup suci berkenan kepada Allah. Waktu kita hidup suci dan berkenan kepada Allah akan menunjukkan apa yang menjadi kepunyaan kita. Oleh sebab itu, menjadi anak Allah merupakan dorongan bagi orang percaya untuk hidup seperti Yesus. Yesus itu tidak pernah hidup di dalam dosa, tetapi hidup dengan otoritas dan kuasa yang penuh melimpah. Jadi kalau kita mau meraih otoritas dan kuasa dari Allah, hiduplah berkenan di hadapan Allah. Jangan neko-neko. Kalau kita neko-neko, jangan pernah kita katakan begini, Tuhan, kok saya berdoa, Tuhan tidak jawab doa saya? Sebenarnya doa itu tidak salah. Sebelum kita berdoa, katakan sesuatu buat Tuhan, Tuhan udah tahu. Tapi yang Tuhan inginkan dari hidup kita, mari cara hidup kita. Berkenan gak buat dia? Hidup suci gak? Hidup benar gak di hadapan dia? Waktu kita hidup benar di hadapan dia, jangan ngomong apa-apa. Jangan ngomong apa-apa, Tuhan tahu. Dia tahu. Dia Bapa tuh yang maha tahu. Coba istri saya katakan, ayo dong, kita refreshing dong.
Saya bilang refreshing lagi. Saya bisik, Solo dananya udah berapa? Baru sekian. Ya udah, nggak usah refreshing. Ada hiburan. Bisa ya? Capek-capek stres urus ini mendadak. 3 hari di tempat dingin loh. Itu minyak-minyak yang saya bawa beku, nggak bisa dipakai. Saya bilang, waduh dahsyat ya. Bapak Ibu tahu kan kalau minyak taruh di kulkas beku ya. Nah di atas bukan taruh di kulkas lagi. Ini minuman panas, udah taruh di botol yang tetap panas, dingin. Tuhan bikin fresh nggak? Tuhan buat kita fresh. Itu cara Tuhan menghibur kita. Nah, oleh sebab itu yang berikut, yang keempat dikatakan begini. Biarlah ini yang terakhir ya. Roh Kudus yang bekerja memampukan kita atau memberikan kuasa menjadikan kita anak-anak Allah. Ya. Ini ayat 6 dia katakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita katakan begini, oh saya orang Kristen, tapi hidup kita tidak mencerminkan kata Kristen itu sendiri, percuma. Percuma. Jangan pernah kita berdoa dan minta Tuhan akan jawab. Justru Tuhan tinggalkan kita. Dan yang paling repot kalau Tuhan palingkan muka dari kita. Kalau dia masih melirik kita nggak apa-apa. Lebih baik cepat bertobat. Berubah dan kembali kepada Dia. Daripada dia begini. Waduh. Susah tuh. Susah itu. Susah. Kita mau menikmati apa yang seperti kemarin Bapak Erno nikmati kita di atas ya. Kalau di rumah pakai AC, di atas AC alam ya Pak ya. Cuma saya pikir Bapak Erno belum merasa tuh air kolam renangnya. Itu kalau masuk di situ Pak, Bapak keluar seperti lahir baru. Itu coba. Masih di dunia Tuhan kasih kenikmatan. Apalagi nanti di sorga. Lebih menikmati lagi. Oleh sebab itu, yang keempat itu dikatakan tidak ada dosa. Kalau tadi suci, kudus di hadapan Dia, mari kita tinggalkan dosa. Dosa mulai dosa dari dosa perkataan. Ya, waktu kita masih berbohong, ya, 1 Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Itu bohong. Bohong kecil, bohong besar sama aja. Tapi mari kita jadikan Allah itu Bapa kita. Ngomong apa adanya. Saya suka katakan buat teman-teman, maaf. Ini ada ketua BPP datang. Saya juga bingung, kenapa bukan dihubungi ketua BPD, kok hubungi saya? Akhirnya teman-teman pada protes. Kenapa Pak Yaneman? Pak Yaneman yang dihubungi. Lah saya mau jawab apa, saya juga bingung. Cuma saya berpikir gini, kalau saya dihubungi sama orang penting berarti saya termasuk penting. Dan saya katakan, saya ikut aja, kapan mau jalan, kapan tiba di sini saya ikut. Saya nggak mau tahu. Yang lain nggak mau jalan, ya sudah, itu urusan pribadi. Tapi buat saya, tugas tanggung jawab yang diberikan buat saya lakukan. Karena apa? Saya punya Bapa yang luar biasa. Ya. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Karena apa? Kita orang berdosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan dampak dari dosa, Roma 6 ayat 23, maut. Waktu kita dipindah dari kegelapan ke dalam terangnya, kita mendapat hidup yang kekal. Jangan lagi berbuat dosa. Karena apa? Hidup yang kekal ini, sebelum kita tinggalkan dunia ini, Tuhan sudah siapkan. Maaf, makan gak makan, waktu kita memiliki damai sejahtera, itu enak, indah. Saya ingat waktu COVID, aduh, yang biasanya keluar, tiba-tiba gak keluar. Ibu Ros bikin sambal, tiba-tiba gosong. Begitu anak-anak saya makan, mereka menikmati. Jadilah sambal ireng. Waktu di online, waduh, cuman memang harganya gak murah. Yang beli kalangan menengah ke atas. Dan itu taruh di bakso, taruh di nasi putih. Ada pun yang sampai ngemil.
Saya bilang itu udah pedas begitu, coba saking enaknya tuh sambal. Saya dengan apa adanya bisa buat kopi, waduh, laku juga. Teh tarik, laku juga. Bisa ya? Jadi Tuhan menghibur. Dan ingat, waktu kita sudah tidak ada yang untuk dinikmati, burung gagak bawah, kita bisa menikmati dan bisa berbagi. Ini luar biasa. Bapak Ibu jangan takut. Lebih tegas dikatakan dalam ayat 9 bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini dikatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau kita milik Allah, waktu kita mau berbuat dosa, ada alarm. Shh, jangan. Tapi kadang-kadang alarm itu kita acukan. Kita tidak peduli. Akhirnya apa? Memang ada pepatah katakan, Allah bisa karena biasa. Waktu berbuat dosa pertama kali rasa takut, 2 kali takutnya mulai hilang, 3 kali terbiasa berbuat dosa terus, dan dia nggak tahu bahwa dia akan binasa. Tapi mari, waktu kita mau berbuat dosa, waktu ada alarm di sana, jangan, itu dosa, tinggalkan. Karena apa? Itulah yang Allah inginkan dari kita. Ya katakan ya, tidak katakan tidak kepada diri sendiri. Karena ingat, kehidupan ini adalah pilihan. Waktu kita pilih jauh dari Allah, Allah tidak larang, tapi kebinasaan kita akan peroleh. Tapi waktu kita pilih tetap di Allah, kita lakukan hidup yang benar. Ayat 8 dan 10 juga, ini ayat yang memang coba saya baca ya. Ayat 8 katakan gini, barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, berarti ada di pihak si jahat. Jadi mari saling mengasihi satu sama yang lain, supaya kita tetap ada dalam posisi Allah. Berkat-berkat yang Allah sudah siapkan mudah kita raih. Ya, jangan seperti pohon arak. Waktu Tuhan ingin mengecap buah arak, tapi belum berbuah. Akhirnya apa? Dikutuk. Ini satu contoh, satu lambang. Kalau kita sebagai orang percaya, siap tidak siap, kita harus hidup benar di hadapan Dia. Jangan seperti pohon arak yang harus tunggu musimnya dulu baru berbuah. Kita bukan pohon arak. Kita orang percaya yang selalu harus berbuah setiap saat, lewat penampilan kita, lewat kehidupan kita, menjadi surat Kristus yang terbuka. Orang lihat kita, orang akan tertarik dan menarik. Baik, sebagai renungan bagi kita, saya mau katakan, jika kita berbuat dosa, berarti persekutuan kita dengan Allah rusak. Bapak Ibu tahu, hari kedua di atas api unggun itu dinyalakan kurang lebih ada setengah jam ya non ya, saking dingin, setengah jam, pakai bensin mati, dengan cara-cara mereka mati. Bisa Bapak Ibu? Tapi waktu nyalanya gede, dan api itu sampai pagi tidak mati. Pagi taruh kayu masih nyala. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan, di api unggun itu kan banyak kayu. Waktu banyak kayu, api itu besar enggak? Besar. Tapi coba kita ambil kayu yang nyalanya kelihatan besar, kita angkat dari perapian, pindahkan, mati enggak? Di atas begitu kita keluarkan, mati. Karena dingin, saking dinginnya. Bisa Bapak Ibu? Ini lambang persekutuan. Waktu kita bersama-sama dengan Allah, dengan orang percaya, ya, persekutuan kita makin harmonis dengan Allah, ya.
api Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, membakar kita, semangat kita terus berjalan bersama dengan Allah. Capek ya, apapun yang membuat kita tetap happy bersama dengan Allah. Makan gak makan, happy dengan Allah. Kembalikan. Waktu kita berbuat dosa, mari kita datang cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, supaya persekutuan kembali. Karena ingat, Wahyu 3 ayat 20 katakan gini. Ada fotonya di situ kah? Diangkat ya? Biasa di situ. Yesus berdiri depan pintu dan mengetuk. Dia katakan apa? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, itu bukan pintu rumah. Into my heart, Lord, into my heart, Lord Jesus. Mau nggak kita buka hati kita, Yesus masuk? Waktu Yesus masuk, dia tidak katakan begini, saya akan keluar dari hati kamu. Tidak. Tinggal tergantung kita, mau tetap jalan persekutuan kita manis dengan dia atau rusak. Tapi dia tidak akan tinggalkan kita. Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Mendapatkannya, tinggal duduk makan bersama-sama dengan dia. Jadi menjalin persekutuan yang indah bersama dengan Allah. Waktu kita berbuat dosa, persekutuan itu hilang, rusak. Allah sedih, karena apa? Ego kita. Yang tadinya ada bangku itu ya, salib di atas, Kristus di atas takhta hati kita, turun takhta, si aku naik. Karena ego kita, ambisi kita dan sebagainya. Tapi ingat, Allah belum tinggalkan. Allah tinggalkan kita bagaimana? Kalau kita tetap melakukan hal itu, dan kita menganggap bahwa Allah tidak ada apa-apanya, dan Allah juga menganggap kita tidak ada apa-apanya. Tapi waktu kita menghargai Allah dengan kasih-Nya, Allah akan menghargai kita. Bapak Ibu, kalau mau buat Allah berhutang gampang. Apa yang ada pada kita, berikan aja buat dia. Jangan takut. Saya senang ketemu dengan istri saya yang orang Sumatera itu mau masuk tapi nggak mau keluar. Mau masuk tapi nggak mau keluar. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu sama saya berubah. Selamat datang kembali. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya nggak butuh bantuan Anda. Kamu Maaf, jangan. saya akan hapus apa yang sudah saya dengar. Ya. Inputnya akan hilang beberapa saat lagi. Hilanglah. Cerewet saja. Hebat ya, Tuhan luar biasa ya. Dia kasih ada pendengar yang khusus, yang mengingatkan saya, apa yang butuh saya bantu? Saya butuh Tuhan bantu saya, bukan kamu. Bisa ya? Istri saya mau kasih tahu, Bapak Ibu tahu, waktu dia saya kenal dan saya katakan, ingat apa yang ada pada kita itu punya Tuhan. Dia kaget. Kok begitu? Iya. Tapi dia ikut kata-kata saya. Bapak Ibu tahu, kadang-kadang dia memberikan kepada Tuhan dari kekurangan kita, dari apa yang tidak ada. Tapi yang ada untuk kita nikmati, dia kasih buat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu, belum 1 kali 24 jam pernah di sini orang ketok pintu. Boros, maaf. Ada apa Ibu? Pagi-pagi begini datang. Iya, saya cuma mau bawa ini. Balik lagi lari. Gila, belum ngomong, belum apa-apa. Bisa nggak? Halo, jangan terpesona. Tapi ini saya kasih tahu yang jujur. Nanti kita akan alami. Amin? Amin, jangan takut. Jadilah anak Allah. Libatkan Allah dan tunjukkan bahwa dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami sehingga kami tahu bahwa Engkau memang benar-benar Allah yang peduli terhadap kami. Karena kami milik kepunyaan-Mu, oleh sebab itu Bapa, ajarin kami untuk tetap setia ada di dalam tangan-Mu. Inilah kami Tuhan, dan kami siap terus menjadi apa yang seperti Engkau lakukan. Hidup benar seperti Engkau, Kristus Yesus, yang telah mengajar kami hidup kudus dan berkenan, tidak lagi ada dosa. Kasih yang ada pada Engkau, kami juga akan mengimpartasi kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan